Halo, halo Halo. guys. Sorry terlambat 1 jam karena ada webinar dari MW Indonesia dari jam 2 tadi sampai sekarang juga belum selesai, masih berlangsung. Tapi mohon maaf buat teman-teman yang pada nungguin ya. Ya karena banyak yang WA juga tadi, ada yang sampai telepon nanyain. Tapi terima kasih buat teman-teman yang nungguin masih ya. Setia menunggu. Tadi kita telat 1 jam karena ada webinar dari MW. Bagus-bagus ininya, program-programnya yang akan diluncurkan tahun ini, antisipasi MW terhadap wabah COVID ini dan seterusnya. Terus mau ada artis di studio tuh. Ya, Coba, ini aku jawab sebentar nih, Putu nanya ini udah mulai belum? Oh iya, sorry teman-teman yang kita masih nunggu Dokter Alit dan Dokter Tuti yang mereka masih di webinar itu ya. Tapi artis di studio Tokyo. Ya, iya teman-teman. Jadi nanti bulan ini akan ada peluncuran Artistry Studio Tokyo. Nah, kemarin waktu Artistry Pro training, saya udah lihat itu bagus banget. Menurut saya ini adalah yang the bestnya dari Artistry Studio selama ini gitu. Karena warna-warnanya itu benar-benar warna-warna yang kalau saya pribadi bisa dipakai gitu. Dan bagus banget, ada produk-produk baru yang lagi happening. Contohnya contohnya tuh untuk pensil alisnya itu, itu yang kekinian banget gitu loh, yang masih susah dicari itu, yang bisa untuk menggambar alis dengan bulu-bulunya gitulah, pokoknya lah ya. Nanti kalau udah ada barangnya saya akan tunjukin ke teman-teman ya. Tanggal 15 baru dibuka untuk platinum, tapi banyak promo-promo juga yang teman-teman bisa gunakan untuk memasarkan Artistry Studio Tokyo ini. Ada belanja pintar juga. Ya, ada belanja pintar juga. Jadi nanti orang bisa langganan produk tertentu, otomatis dikirim setiap bulan. Terus akan otomatis dipotong juga, bisa pakai kartu kredit pembayarannya. Terus nanti kalau belinya untuk bulan-bulan tertentu rutin, nanti akan dapat potongan harga lagi. Bulan ini banyak promo teman-teman. Ada promo untuk pembelian Artistry dan Nutrilite, juga ada satu set pisau dan gunting untuk dapur, itu bagus banget. Jadi inilah waktunya kita semangat di bulan ini gitu. Iya. Dan kalau saya pengen encourage teman-teman gitu, bahwa di situasi seperti ini adalah waktunya untuk kita benar-benar jadi orang yang peduli terhadap yang lain gitu. Jadi ya bersyukur banget kita punya bisnis yang tidak terhambat dengan adanya wabah ini, COVID ini. Tapi kita perlu tahu juga, kita perlu sadari juga bahwa tidak banyak, artinya banyak saudara-saudara di luar sana, teman-teman kita itu yang tidak seberuntung kita gitu. Jadi bagus banget kalau ini saatnya kita care terhadap mereka gitu. Ya, banyak orang yang kerja di kantor udah mulai khawatir dengan penghasilannya. Harus kerja di rumah, ada yang gajinya dipotong dan sebagainya. Nah, kita harus empati terhadap mereka. Ya mungkin inilah waktunya gitu untuk kita kontak mereka gitu. Jangan langsung nawarin produk ya teman-teman, ngobrol. Mereka peduli gitu. Kalau mereka butuh produk kita, ya kita tawarin. Kalau mereka butuhnya makanan, ya kita bantu, kita kasih makanan. Seperti itu sih. Presentasi juga jangan dikurangin, tetap presentasi banyak orang, tapi jangan lupa banyak orang-orang di rumah yang work from home itu bukan artinya mereka libur ya. Kadang-kadang suka salah juga, kita pikir dia di rumah, biasanya di kantor, di rumah dia libur, jadi banyak waktu dan sebagainya, jadi kayak orang liburan nganggur gitu. Bukan ya, kayak anak kami juga seorang karyawan, dia work from home udah 3 minggu ini, kerjanya lebih sibuk di rumah. Iya, betul. Jadi dalam menjalankan bisnis ini tetap harus ada empatinya gitu. Benar. Tadi ada pertanyaan yang skin analyzer. MW Skin Analyzer ASA. Ya itu lagi ada promonya, hanya untuk sampai 30 April ya. Sampai 30 April ada cicilannya.
Ya, harganya 5,5 juta. Nanti Anda bisa lihat itu cicilannya seperti apa. Mungkin bisa dipakai di rumah kali ya, karena lagi di rumah semua bisa dicek satu Yang jelas rumah. kita nggak bisa pakai ke customer di masa-masa seperti ini, karena kan harus berdekatan ya. Jangan itu ceknya. Physical contact. Ya, harus physical contact. Iya, banyak berita bagus juga kayak bulan ini dan bulan depan untuk teman-teman yang lagi ngejar ALS, poinnya akan ditambah 50% dari omset. ALS poin yang dicapai di bulan ini dan bulan depan. Terus para silver above, MW menyumbang masing-masing 2 botol BioSeal untuk silver and above seluruh Indonesia. Dikasih free, gratis. Ya, jadi itu luar biasa. Beberapa yang tadi kita dapat di MW webinar untuk platinum above tadi ya. Sebelum saya undang Dr. Ali, Dr. Tuti, saya mau promosi dulu ini MWID ya. MWID sekarang makin canggih, seperti teman-teman tahu tanggal 18 nanti jam 15.10 kita ada N2 Connect, itu seperti BBS ya. Tanyakan ke upline gimana cara beli tiketnya, tapi intinya semua dilakukan lewat N2 Mobile ya. Dan di N2 Mobile sekarang itu juga makin canggih, ada banyak program-program baru ya. Yang baru ini sangat menarik adalah kalau teman-teman buka N2 Mobile, harus aktif N2 Mobile, buka pustaka media. Nanti ada program baru yang namanya From the Leaders Podcast ya, From the Leader Podcast. Nah, ini luar biasa banget nih ya. Udah ada 2 seri ya dari Leader Podcast. Ada yang satu ada Dave Dornan-nya dan satu lagi dari Austria ya, Founders Crown Ambassador Hans Nusselt ya. Jadi bisa dibuka tuh teman-teman. Saya nggak tahu berapa, tapi secara berkala mereka akan seperti ini nih. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya. Tuh, kotor ya. Lama. Mesti di play. Nih. Ini seperti ini nih. Ya. Jadi intinya teman-teman yang belum gabung N2 Mobile, segera join N2 Mobile. Terus yang udah nggak aktif, segera aktifkan gitu ya, karena sekarang saatnya luar biasa. Salah satu tujuan kami setiap hari begini juga supaya kita tetap bisa connect, bisa ketemu muka, bisa menyapa teman-teman semua gitu ya, saling cerita-cerita, ngobrol ringan. Sebenarnya tujuan utama kami adalah membuat teman-teman tuh tetap aware gitu bahwa teman-teman punya bisnis yang luar biasa, yang saat ini tuh siap support teman-teman gitu dengan kondisi apapun, dan memberikan kontribusi. Iya, memberikan paling nggak ide gitu loh untuk teman-teman bisa melakukan apa di saat-saat seperti ini. Oke. Oh ya, tadi yang menanyakan cicilan ASA nanti tanya ke upline platinum teman-teman ya. Gimana mekanismenya? Saya nggak ada waktu untuk jelasin karena cukup panjang, tapi nggak lama lagi pasti, atau mungkin sudah ya. Emang udah kasih, kayaknya Emang udah kasih udah kasih petunjuk-petunjuk tentang caranya di di Instagram MW atau di mana. Akan banyak program-program bagus dari MW, juga dari Network 21. Jadi teman-teman tetap stay tune, jangan takut, tetap semangat. Ada lagi yang mau di-sharing sebelum kita mulai? Sementara itu. Oke, kita coba undang sekarang Dr. Alit dan Dr. Tuti dari Denpasar. Mudah-mudahan udah on ya. Saya mesti search dulu ini. Oke, belum nongol. Udah ya, apa di search dulu? Belum. Atau belum ada ya. Tadi sepertinya saya lihat sih udah masuk ya. Pakai akun apa ya? Tadi, ini udah mulai. Coba. Mudah-mudahan sinyalnya lancar ya teman-teman. Nah, itu dia. Oh, ini. Udah ya. Cara sinyal di Bali. Ya. Relax aja, jangan tegang-tegang. Udah mulai pada masuk nih. 54 sekarang yang join. Hari ini kita semangat banget ya, soalnya habis dapat informasi yang luar biasa dari MB. Halo, selamat sore. Udah malam di sana ya? Udah malam ya, Dok? Kenapa, Mas? Udah malam. Masih sore ya? Ya, beda 1 jam. Iya. Suara kami jelas?
Jelas, jelas. Jelas ya, agak delay sedikit ya. Nggak apa-apa, itu biasa tuh. Agak delay, agak telat. Ya, Apa kabar, Dokter Alif, Dokter Tuti? Sehat-sehat, anak-anak sehat? sehat, Pak Gris. Oh, oke. Apa ya? Mungkin di awal kita langsung aja kali cerita. Gimana sih awalnya Dokter Alif, Dokter Tuti tahu MW? Saya dengar katanya waktu itu dulu baru pulang dari, baru pindah ke Denpasar dari luar kota atau gimana? Ya, terima kasih, Pak Gris. Saya dulu tugasnya dapat di luar Denpasar. Ya, sedangkan Tuti dapatnya tugasnya di Untung, Kabupaten Bogor. Ya, kalau ke Karangasem itu dari Denpasar sekitar 75 kilo, lalu ke Untung sekitar 40 kilo. Dan kemudian 2005 Agustus kami balik ke Denpasar. Ya, karena memang saya dari dulu sudah cita-cita ingin melanjutkan spesialisasi di kandungan pidana. Gitu. Jadi tes sebenarnya formalitas saja. Iya, iya. Waktu itu Iswa sudah paling senior usia. Dokter Tuti? Ya, boleh terusin. Lanjutin, Dok. Sorry, agak delay. Oh iya. Sedangkan Tuti mulai klinik perawatan kulit. Ya. Nah, kemudian sebenarnya saya sudah mendapatkan tahun 96 waktu itu. Ya. Jelas, Pak Gris? Iya, saya sambil pakai earphone, Pak, karena agak putus-putus suaranya. Oh, kalau kami di sini jelas kan? Iya. Mungkin bisa lebih keras kali. Ya, oke. Jadi saya dikenalkan MW sebenarnya tahun 96. Waktu itu diajak oleh teman-teman satu angkatan. Sementara kami baru akan tamat kuliah kedokteran. Ya, saya ditawarkan waktu itu mungkin namanya home meeting. Saya diundang ke rumah teman saya, tapi saya menolak hadir. Ya. Kemudian besoknya baru saya ke rumahnya, Pak Iris. Besoknya saya ke rumah teman saya itu, saya tanya, undang apa kemarin? Dia kemudian jelaskan tentang odol. Ya. Nah, saya sendiri langsung menolak, ya, karena saya merasakan saya sambil kuliah itu saya juga usaha jual beli mobil sendiri, Pak Gris. Oke, ya. Jadi kalau dia suruh jual odol, berapa sih keuntungannya? Sedangkan saya jual mobil satu sudah dapat waktu itu ya 3,5 juta satu kendaraan. Iya, betul. Modal satu mobil orang tua sih sebenarnya. Gitu. Kemudian saya tolak. Singkatnya 2005 saya ke Denpasar untuk mencari kuliah di kandungan. Nah, terakhir tes untuk masuk itu adalah tes kesehatan. Nah, di sana kelihatan dari hasil tes kesehatan saya kok fungsi hati saya terganggu gitu. Oh, gitu. Ya, jadi kemudian saya sendiri waktu itu shock dan lanjut pemeriksaan ternyata hepatitis B. Ya. Jadi itu saya pikir penularannya memang mungkin dari. Ya, halo. Halo ya, Dok. Terus, Dok. Putus-putus, Pak Gris. Iya. Agak putus-putus nih sinyalnya. Halo. Halo. Kedengeran nggak? Iya, Dok. Terusin, Dok. Lanjut, Dok. Coba. Putus-putus ya?
Ya, atau saya matiin dulu ya, dokter. Habis itu join lagi. Nanti saya invite ulang, ya. Oke. Kalau bisa aplikasi lain ditutup sama Putus-putus casing ini. HP-nya. Ya, casing HP-nya dilepas. Sorry, saya ini. Nanti join lagi ya, Dok? Soalnya gambarnya jelas banget Iya. ya. Gambarnya jelas banget, tapi suaranya. Biasanya masalahnya tuh di gambar ya, suaranya Iya. lancar. Gak apa-apa, teman-teman kita Kita tunggu. tunggu lagi ya ininya. Sorry saya pakai ini jadi kayak badut karena suaranya nggak kedengaran. Ya. Kita Ya. tunggu Dr. untuk join lagi. Apa kabar Tina Doko dari Flores ya? Luar biasa. Luar biasa. Oh, kamu mau ngomong apa lagi? Ini belum ada pertanyaan sih yang masuk ya. Mudah-mudahan sinyalnya bisa lancar. Suaranya bisa jelas. Oke. Belum. Oh, ini udah. Coba ya. Kita semoga kali ini attempt to coba yang kedua kita undang 17-16. Kita tunggu teman-teman yang baru join. Thank you. Udah mulai Mas Risto banyak suaranya nih. tiba-tiba kecil. Tiba-tiba kecil ya. Kalau layarnya cuma kami, suara kami akan jelas. Tapi begitu nanti udah jadi 2 layar, itu biasanya akan reduce, ya. Dibagi. Akan reduce. Nah, kalau suara dari yang kita interview itu bagus, suara kita juga akan jadi bagus lagi. Ini kelihatan nih di layar kami sekarang, mereka muter-muter nih, gambarnya muter-muter. Artinya sinyal di sana kurang bagus ya. Iya. Iya, teman-teman, ya maklum nih, hari-hari ini makin banyak orang yang menggunakan internet ya. Jadi seluruh Indonesia menggunakan internet di masa-masa seperti ini, jadi ya kami aja posisinya deket banget sama. Saya remove pasti akan lebih jelas tuh suaranya. ya, karena ya kita kalau teman-teman perhatiin berapa hari ini kita backgroundnya nggak pernah berubah. Iya. Karena di sini adalah posisi yang paling lancar sinyalnya. Jadi ya sudah, kita akan beberapa hari ini menggunakan background ini. Mudah-mudahan teman-teman yang udah ada jadwalnya nih, kita udah punya jadwal sampai hari Minggu, yang nonton bisa betul-betul mempersiapkan sinyalnya. Nanti akan saya kirim tipsnya tuh apa yang harus dilakukan ya supaya betul-betul bisa lancar. Seperti misalnya lepas casing, ya itu akan mempengaruhi itu. Bersihin lensa. Coba mudah-mudahan sekarang bisa lancar. Masih tunggu lagi. Saya udah invite. Tinggal. Nah. Ya. Halo, Dok. Halo. Ini kalau ini gambarnya muter nih. Gambarnya Dr. Alit muter-muter. Halo. Ya, Pak Kris. Sudah kelihatan. Iya, gambarnya Bapak Ibu nggak kelihatan ini tapi suaranya blur, tapi suaranya kelihatan. Kalau kami di sini jelas. Iya. Tapi teman-teman nggak bisa lihat kalian nih. Atau ada HP lain ya? Atau bisa ini provider lain atau mungkin HP lain, Dok? Pakai punya Dokter Tuti. Ini kami pakai WiFi, Pak Kris. Iya. Pakai data seluler ya? Betul. Nggak pakai WiFi oke. Pakai atau coba pakai data seluler, biasanya lebih cepat uploadnya. Karena yang diperlukan adalah sinyal upload. Atau kalau nggak di restart HP-nya. Udah di restart belum? Oh, ini udah putus lagi. Mudah-mudahan bisa teratasi ya. Yang penting ada suaranya. Oke. Cuman kalau cuman suara mungkin ini ya kurang afdol ya. Teman-teman juga mesti pinter-pinter ya sekarang promo produk yang ada gitu, karena beberapa memang terkendala. Tadi dijelaskan di Platinum seminar bahwa memang banyak sekali gitu kendalanya gitu untuk pemenuhan produk-produk Nutrilite yang masih belum tersedia itu gitu. Karena di EIDA di Michigan juga udah zona merah. Di pabrik. Jadi MW kan pabriknya ada 4 ya. Ada di EIDA di Michigan, ada di Cina, ada di India dan ada di Vietnam.
Yang di Cina udah mulai. Yang di Cina udah beroperasi, yang di Vietnam juga sudah, dan di Vietnam masih tergendala bahan baku. Ya, jadi tapi masih kendala bahan baku. Jadi apalagi untuk Nutrilite itu bahan bakunya itu kan harus ini. Jadi rupanya ternyata ada juga tuh penimbunan bahan baku ya. Jadi bukan cuma Indonesia pada nimbun masker ya di sana. Pada nimbun bahan baku. Teman-teman mesti smart aja gitu, promosiin produk yang ada gitu. Jangan menggantungkan bisnis teman-teman dari produk yang nggak ada. Gitu. Betul. Ya banyak sekali lah salmon. Oke, itu apalagi sekarang orang-orang kalau tinggal di rumah pasti makannya berantakan. Iya. Jadi butuh salmon lebih banyak. Iya, coba kita coba sekali lagi ya, mudah-mudahan lancar. Iya, nggak tahu suara kok mengecil. Kayaknya semua oke, kita udah. Dokter Tuti juga ada. Iya, nggak tahu ya. Coba kita WA, mau di WA dulu. Atau kita add aja itu Dokter Tuti. Nggak bisa. Oh tadi udah ya. Ini kenapa sekarang nggak ada itunya, layarnya ya? Itu. Ya kok nggak ada tuh. Oh ini ya? Bukan. Nggak ada. Benar. Ini di ini. Mana? Bukan. Oh ini sekarang. Suara kita jelas nggak ya? Ini. Ini view. Coba ya view ya. Soalnya tombolnya udah mulai mana nggak ada. Ini ya. Ada. Kita coba ya, semoga lancar ya. Iya, nggak bisa tuh tulisannya, nggak bisa join. Coba saya pakai Dokter Tuti punya ya. Ini coba pakai Dokter Tuti. Ya, sepertinya bisa. Mudah-mudahan. Waiting. Kita teman-teman hari ini mau ngobrol sama dokter. Halo. Ya. Sepertinya udah ada suaranya nih. Oke. Jelas ya dok? Aduh, gambarnya muter-muter lagi. Ya nggak apa-apa. Oke, kalau gitu nggak usah pakai gambar ya, karena gambar kalian buram nih. Gambarnya seperti ini nih, kalau teman lihat tuh. Jadi nggak bergerak. Ya, kami lihat. Oke, coba suara saya jelas ya? Putus-putus ya? Pakai ini ya. Jelas ya? Iya, kita mau mulai dari mana ya? Boleh terusin lagi nggak tadi ceritanya? Gimana awalnya join? Gimana awalnya join MW dan seterusnya? Oh ya, ya itu tadi. Jadi saya karena hasil tes pada waktu saya cari spesialis kandungan kebidanan itu hasil tesnya tidak bagus, positif dengan positif. Jadi saya memilih untuk berpikir mengundurkan diri atau bagaimana, dan kita konsultasi juga dianjurkan untuk mencari yang pak kecil yang berbeda, kan spesialis kandungan. Itu memang yang menjadi dream saya dari semenjak kuliah dari awal itu adalah menjadi seorang spesialis kandungan. Tapi terus nggak bisa. Lumayan down juga, dan saat itulah saya diperkenalkan bisnis ini. Itu Januari 2006. Saya sponsor kami agen asuransi. Agen asuransi. Nah, waktu itu Tuti ya sudah aktif mengelola klinik perawatan kulit ya. Denpasar, sedang saya masih praktek pulang pergi Denpasar Karangasem setiap hari. Nah, pada siang hari itu saya dicari oleh sponsor, ditawarkan bisnis, saya langsung nolak. Saya pikir ini bisnis apa, dan mungkin sama kayak MLM, padahal saya sendiri ngerti. Iya. Mungkin besoknya saya dicari lagi siang-siang begitu. Akhirnya malamnya saya suruh Tuti untuk tanda tangan aplikasi. Tapi oke. Jadi yang tanda tangan duluan Dokter Tuti? Enggak, Pak Kris. Yang tanda tangan itu Dokter Alicia. Karena dia kerja terus sponsor, saya sendiri waktu itu menolak. Nggak mau. Tuti nggak mau. Karena akhirnya karena kasihan, lama-lama akhirnya ya
kita mulainya dengan coba produk. Oke. Terus. Itu sebenarnya kan karena Alif kebetulan lagi butuh suplemen juga untuk inovasinya. Sebetulnya ada produk yang waktu itu masih tempe yang kita coba. Ini coba produk itu di nasional lumayan hasilnya membaik. Jadi kita mulai positif dengan kemudian sponsor juga tidak berhenti lagi. Kita tawarkan juga seminar. Jadi kan untuk atas seminar, sedangkan yang kami itu ini udah pakai produk fokus. Putus ya, aku nggak bisa dengar. Iya, suaranya putus-putus. Suaranya makin berkurang nih, apa gambarnya? Gimana ya? Iya, agak putus-putus. Nggak tahu teman-teman suaranya bagus nggak sih? Kalau saya sih nggak bisa dengar nih suaranya Dokter Tuti nih. Gambarnya masih kabur nih. Coba ya. Nih gambarnya masih begini nih dok. Tuh. Atau ini atau mau diulang lagi ya? pakai wifi lagi kali ya? Nah, pakai wifi lagi, tapi kalau bisa handphonenya di restart dulu. Jadi restart tuh handphonenya dimatiin, dinyalain lagi, baru masuk ke Instagram. Ya, terus casingnya coba dilepas deh. Casingnya coba dilepas. Kita coba sekali lagi deh, masih ada waktu sekitar 30 menit ya. Aduh, mudah-mudahan ini ya. Mudah-mudahan oke. Nah, teman-teman, tiba-tiba saya kepikiran nih tadi ya. Teman-teman yang biasanya suami istri kerja gitu kan, sekarang jadi ada perubahan yang signifikan ya, karena 24 jam bareng gitu. Nah, itu gimana tuh? Ada yang berantem nggak suami istri? Udah mulai ada, karena saya punya teman gereja tuh juga udah mulai curhat sama saya gitu, udah mulai berantem gitu di rumah karena yang biasanya masih bisa nahan ya kalau ketemunya cuman berapa jam gitu masih bisa oke lah gitu. Ini 24 jam katanya suami saya itu ngeselin banget. Iya, gitu. betul. Gimana nih? Mungkin ada ya. Kan biasanya ke kantor masing-masing nggak ketemuan ya 12 jam terus balik lagi ketemu. Nah, sekarang nggak bisa 24 jam ketemu itu ternyata perlu cara yang untuk menyiasati. Kalau buat kami berdua mungkin nggak terlalu ini ya, nggak terlalu ada beda ya, karena kita udah biasa bareng-bareng gitu. Ya, mungkin kalau menurut saya sih inilah waktunya gitu untuk membangun relationship yang lebih baik lagi gitu. Jadi diseriusin gitu. Kalau ada sesuatu yang kita perlu adjust sama pasangan kita ya lakukan sekarang gitu. Mumpung kalau berantem nggak bisa kemana-mana, mau nggak mau mesti diselesaikan. Jadi jangan sampai karantina ini bikin hubungan suami istri makin nggak baik, justru harus makin baik tuh, dibenerin tuh. Artinya komunikasinya mungkin selama ini kurang baik. Karena seperti yang saya pernah bilang bahwa badai ini datang untuk berlalu, gitu, pasti untuk pergi. Dan jangan menganggap virus corona ini datang, badai ini datang untuk menghancurkan kita. Gitu, ya. Karena nggak semua badai itu datang untuk menghancurkan. Banyak badai datang justru untuk membersihkan jalan, untuk clean the path gitu ya. Jadi yang penting saya yakin dan berharap supaya teman-teman semua fokusnya bukan pada saat badai ini, bukan saat lagi problem besar ini, tapi bagaimana nanti setelah badai ini. Ya. Kalian mau jadi apa setelah badai ini? Harus ada karena kan sekarang yang dipikirin cuman nanti kalau habis selesai corona mau beli es krim atau mau jalan-jalan ke mall atau mau liburan kemana gitu ya. Kayak saya ini udah pasti setelah selesai saya pengen potong rambut karena ini nggak bisa potong rambut. Saya lagi belajar di YouTube gimana cara gunting rambut, tapi beliaunya belum bersedia saya gunting rambutnya. Iya, tapi poinnya fokus setelah kondisi ini semua berlalu, kita harusnya jadi orang yang lebih kuat, yang lebih strong, yang lebih kreatif, ya, yang lebih thinking out the box. Benar. Karena banyak orang di rumah aja tapi dia nggak tahu mau ngapain, itu jadi stres, jadi cara berpikirnya menurun, curigaan, negative thinking, ya. Makanya kita datang terus nih
setiap hari ya, Iya. teman-teman. Itu coba mungkin kayaknya udah. Coba kita lihat ya sekali lagi. Semoga kali ini. Nah, ini. ini. Mari kita. Mari kita berdoa supaya karena jam-jam begini nih, kalau nggak ini gemar. Oke. Jam-jam gini lagi banyak. Halo. Halo. Ya, Halo dok. Ini kedengeran. Aduh, puji Tuhan, Astungkare. Kalau bisa lebih dekat lebih oke nih dok mic-nya. Katanya teman-teman. Nah. Ya, sip. Oke, boleh lanjut lagi dok. Sampai di mana tadi ya? Sampai akhirnya down, terus nggak bisa melanjutkan, terus tahu MW dari agen asuransi, tanda tangan. Tanda tangan, Dokter Tuti belum mau tanda tangan, gitu. Nah, sampai situ tadi jelas. Oh ya, yang tanda tangan itu cuman saya aja sendiri, Tuti belum tidak mau. Ya, kemudian ditawarkan bisnis, kami menolak, dan dipinjamkan katalog, itu yang mulai kami terbuka. Saya mulai coba konsumsi produk Lecithin E waktu itu karena saya membutuhkan inisiatif. Dan setelah itu kami ditawarkan terus seminar Pak Gris. Seminar BBS Inpunite itu kami selalu menolak orang mau beli produknya, kenapa harus seminar? Itu kami ngeyel dulu. Ya. Singkatnya bulan Juli 2006 yang tidak bisa kami tolak adalah ketika mantan dosen Dr. Purwadi yang nelpon. Pak Purwadi telepon turun tangan ya, gimana? Nah, beliau ngundangnya begini, saya yang ditelepon waktu itu. Dr. Ali, Dr. Putih, saya sudah siapkan 2 tiket, coba lihat visinya dari bisnisnya. Cuma segitu aja. Ya, karena mantan dosen kami respect, ya saya langsung jawab, ya dok, kami datang gitu. Ya, padahal kalau seminar hari Minggu biasanya titik prakteknya yang ini pelanggannya yang ramai karena perawatan kulit. Ya. Kemudian kami datang ya di BBS pertama kami itu dan nyari posisi duduk yang dekat exit gitu, dekat pintu keluar. Jadi kalau kami merasa bosan, udah pulang gitu. Iya. Yang penting udah terbuka ke Dokter Pur gitu. Ya. Nah, tapi di situ passive income begitu. Ya. Dan memang jauh sebelumnya Tuti sudah sering membaca-baca buku Robert Kiyosaki tentang passive income. Dan kami juga dulu sering diskusi sebelum tahun 2006 itu kami sering diskusi apa ya bisnis yang bisa memberikan passive income yang kita harus berada di sana. Karena kami berdua tipenya bukan tidak senang jadi pemimpin, ketemu dengan orang nggak berani begitu. Ya seperti itu. Nah, tapi di BBS itu yang saya dapatkan adalah ya ilmu tentang passive income. Dan satu lagi pembicara BBS pertama kami adalah Pak Bimantoro Puramasari. Oke, ya. Lagi dengerin juga tuh Pak Bimantoro. Ya. Terima kasih Pak Ibu. Pak Bimantoro waktu itu di panggung bicara. Ya, yang dibicarakan itulah yang membuat saya merasa wow gitu. Ya, ternyata Pak Bimantoro punya hobi yang memang menjadi dream saya sejak saya masih SMP itu. Ya, motor besar. Gitu. Saya pikir saya pikir gitu, bisa ya dari bisnis MW saya bisa punya yang itu gitu. Yang ada aja yang ringan aja. Ya. Ada cerita, sorry saya mau potong, ada cerita yang menarik yang kalian mau datang BBS atau leadership seminar terus 3 jam sebelumnya Dokter Tuti jatuh atau gimana tuh? Boleh cerita nggak tuh? Dokter Tuti kalian cerita. Ya. Setelah BBS itu kami ditawarkan leadership seminar. Kebetulan leadership seminar bulan depannya, bulan Agustus gitu itu.
Awalnya sih merasa karena makan, terus kami juga kalau meninggalkan itu sebenarnya kan 3 hari Pak Sis ya, satu Mhm. minggu. Sedangkan kalau saya sendiri di klinik perawatan kulit cuma satu minggu itu pasien paling banyak. Oke, ya, ya, Hmm. ya. Jadi ada perasaan kalau ninggalin itu artinya kan ya uang lah yang Betul, betul, nah, betul. seperti itu. Mhm, mhm. Eh, akhirnya sponsor waktu itu sama beberapa upline yang saya juga nggak terlalu kenal menawarkan coba deh DP aja dulu 50.000, artinya dikali kami Mhm, DP 50.000 ya udah mhm, dari mhm. mereka itu ya udah kita kasih lah juga di 100.000 dalam artian kami tidak ngambil keputusan untuk hadir hanya untuk nyenengin dan kami tidak dikejar-kejar Mhm, seperti itu. mhm. Kemudian entah karena apa eh, di akhir-akhir kami pikir kenapa tidak kami lihat informasinya siapa tahu ini mungkin artinya ya mungkin karena uh, Alif juga mencari peluang seperti mungkin ini peluang buat kami berdua seperti itu hanya Iya, iya. peluang itu sampai akhir cuman 3 jam sebelum acara seperti tadi Pak Kris bilang saya jatuh di kamar Mhm. mandi Waduh. Terus, jatuh di kamar mandi waktu itu tulang tempurung bergeser wow. tulang tempurung bergeser pintu kamar mandi masih dikunci waktu itu jadi teriak-teriak akhirnya Hmm, didobrak pintunya saya bisa keluar dengan dibopong akhirnya memang bisa kembalikan si posisi tulang tempurung tempurung. ini bisa Hmm, dikembalikan akhirnya kita konsul ke salah satu dokter bedah tulang mhm, mhm. disarankan untuk istirahat 3 minggu. Waduh. Ya. Ada pemikiran sih, wah ini sudah mau acara, kami ingin tahu, tapi ada kejadian seperti itu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir alasan yang masuk akal untuk Iya, kami tidak betul. hadir waktu itu. Untuk nggak datang. Iya. Ya. Cuman mungkin ada campur tangan Tuhan di situ, benang tipis juga buat kami berdua. Akhirnya nekat aja, Hmm. jadi Tetap lutut datang leadership dibebankan, seminar. tetap datang Pak Kris. Wow, luar Wow. biasa. Jadi lutut dibebat, kemudian minum penghilang sakit. Hmm. Dan ya Datang full disitulah waktu dia itu. setelah, kenapa Dokter Pak Arif Kris? datang, Dokter Tuti datang full leadership seminar yang 3 hari Full Pak itu. Kris. Ya, datang Wow, full. luar biasa. Ya, datang full. Waktu itu malam ya memang kami agak terlambat jadinya karena waktu itu Hmm. leadership seminar di Pajasa. Jadi Hmm. dapat masuknya kan jauh sekali. Jadi lumayan juga sih jalan kaki dengan dipantau Iya, dengan terus di ruangan ya. Itu Hmm. pasti kami dapat sesuatu di atas kemudian. iya, 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 iya. Ya. Luar biasa ya. Ya. Udah ada kejadian seperti itu, tapi ya benar tadi Dokter Tuti bilang mungkin campur tangan Tuhan itu Iya, yang iya. bikin kalian berdua akhirnya tetap mau datang ya. Iya, Terus betul. dapat apa di leadership seminar pertama itu? Kalau saya sendiri, mungkin kejadian kaki seperti itu, saya jadi berpikir juga dengan pekerjaan saya, Pak Kris. Artinya kalau seandainya Hmm. dengan kaki seperti itu, saya harus istirahat 3 minggu, otomatis penghasilan, karena saya kan bukan pegawai negeri, jadi bekerja Hmm. di swasta ya. Jadi kalau 3 minggu, otomatis penghasilan dia akan berhenti di 3 minggu itu. Wow. Sebenarnya berkurang. Wow. Jadi kami Iya, melihat iya. ya artinya yang kami pikir nyaman penghasilan oke selama ini mungkin jadi nggak Hmm. oke dengan kondisi seperti itu Iya, dan kami lihat betul. ini adalah aset yang bisa kami bangun yang bisa mungkin jadi backup nantinya kalau misalnya Hmm. kami Hmm. mungkin tidak mampu atau tidak ingin bekerja lagi di Iya, sini. iya, iya. Iya. Tapi kalau Iya, dari luar Pak biasa. dari wajib Iya, boleh tambahin dok. Waktu itu dapat apa di LS yang pertama yang pakai WP 50.000 dulu tuh? Ya, sama Mbak Grace. Cuman kalau pada saya itu menguatkan aja, ya bahwa mungkin ini memang uh, jalannya, ya usaha ini gitu. Ya bahkan waktu saya balik lagi waktu down itu nggak jadi ke kandungan kebidanan, saya sampai buka ini buku-buku primbon gitu Pak Grace. Ya. Oh. Iya. Dikatakan saya enggak cocok untuk pekerjaan yang harus dengan tanggung jawab tinggi gitu. Oh, Apa oke. ini ya. Ya sudah kami mulai coba lakukan usaha ini walaupun saya masih praktek pulang pergi Denpasar dan Kabupaten Karangasem setiap hari. Mhm. Oke. Halo, Halo. kedengeran? Iya, Iya, dengar. Iya, sampai di hari ini Dokter Ali sama Dokter Tuti masih praktek, masih aktif di kedokterannya nggak? kalau praktek sih mungkin masih praktek di rumah sekarang Pak Kris.
karena Oh, praktek di rumah. menjelang emerald akhirnya saya memutuskan untuk resign dari tempat kerja dan Mm-mm. sekarang memutuskan untuk praktek di rumah saja sehingga bisa punya waktu lebih banyak untuk anak-anak. Oh, oke, betul, betul, Iya. betul. Boleh Ya. cerita anak-anak nggak? Ya, Anaknya berapa? saya juga mau nanya itu tuh, Dokter Tuti sama Dokter Ali kan pernah cerita tuh, pernah sharing bahwa anak-anak Dokter Tuti, Dokter Alit itu berprestasi gitu Iya, di iya, sekolah boleh cerita gitu. nggak? Nah, Dan karena jalankan bisnis ini, jadi Bapak Ibu punya nilai-nilai yang dibagikan gitu ke anak-anak. Itu gimana tuh ceritanya? Kami punya 3 anak. Bagi saya yang pertama Uca namanya, sekarang kuliah di kedokteran semester 6. Kemudian yang kedua, sekarang kelas 3 SMA sedang mencari kuliah. Yang terakhir kelas 1 SMA. Jadi kami memulai itu anak-anak masih kecil. Yang pertama berusia 7 tahun, yang kedua 3,5 tahun, kemudian yang paling kecil baru 2 tahun. wow, masih kecil ya. Masih kecil. Kami belajar banyak sih dari kecil karena memang sering antar jemput anak sekolah. Jadi CD biasanya kami putarkan di mobil gitu mengantar anak sekolah. Oh, iya. Dari sana mereka secara tidak langsung mungkin mendengarkan juga dari CD. Jadi banyak yang anak-anak ini bilang pantang menyerah yang seperti itu. Apa seperti kalimat seperti itu yang mereka sering tanya. Saya bilang jadi kalau mereka mungkin di pelajaran atau apa agak mengeluh, kami balikkan ke situ aja. Katanya pantang menyerah. Mereka ya udah. Jadi Hebat. Jadi saya lihat anak-anak juga dengan CD dari Nerul Tuhan banyak belajar. Ya bukan hanya mereka juga jadi semangat untuk berprestasi, tapi banyak juga belajar tentang hal dari usaha ini. Iya. Saya mau tanya nih dulu, saya pernah dengar Dokter Ali, Dokter Tuti dalam perjalanan membangun bisnis ini pernah terlibat hutang karena jual beli mobil dan sebagainya, terus akhirnya bisnis ini jadi solusi gitu. Boleh cerita nggak buat teman-teman menginspirasi? Ya, Mbak Grace. Karena saya punya dulu jual beli mobil, kemudian berhenti karena tugas di Karangasem, tapi habit gonta-ganti mobil untuk diri saya sendiri saya masih suka gitu. Karena ngerti reliability, ya saya ambil kadang-kadang jemput Tuti ke klinik pakai sepeda motor. Loh, mobilnya mana? Udah laku tadi, kita bilang gitu. Ya, kemudian lagi. Ya. Terus. Kemudian saya ganti lagi dengan kredit. Sampai pihak bank itu senang sekali menawarkan kredit ke kami. Oh, gitu. Nah, itu. Dan kemudian dalam perjalanan kami menjalankan usaha ini dan juga karena saya ingin bersatu dengan keluarga, tidak jauh terus karena saya jarang ketemu anak-anak. Jadi pagi anak-anak sudah diantar sama Tuti ke sekolah, saya baru praktek pagi. Kemudian jam 2 saya berangkat ke Karangasem dan jam 1 pagi sampai di rumah. Jadi tidak pernah ketemu anak-anak. Saya berpikir untuk apa ya kita berkeluarga, kemudian kok tidak pernah merasakan bagaimana hidup ya sekeluarga dengan anak-anak. Iya. Saya pikir mungkin bisnis ini memang menjadi solusi bagi saya. Dan bagaimana menyelesaikan ya masalah hutang itu yang melalui bisnis ini. Nah, luar biasanya saya sendiri tidak pernah merasakan susah gitu dari masa kecil. Tapi luar biasa, bangga sekali sama Tuti. Kok bisa ya dengan biaya hidup yang tetap ada untuk anak-anak, biaya pendidikan, bayar hutang, kok kita bisa tetap hidup begitu lagi. Sebenarnya mau tambahin ya? Di awal sepertinya kami nggak tahu kalau kami punya masalah gitu aja ya. Kayaknya masih kerja penghasilan ada. Jadi udah ganti mobil ya saya nggak pernah masalahin, tapi ya karena masih mampu bayar, ya udah gitu ganti. Tapi malah saya pikir kayaknya ini nggak cocok dengan bertambahnya usia anak, kemudian dia hidup sendiri. Kami ingin pendidikan anak-anak yang jauh lebih baik dengan dia pendidikan yang juga jadi lumayan. Pak saya mulai terasa sebenarnya. Saya memilih yang mana ini pendidikan anak-anak atau ini dia tetap dengan gaya hidup seperti itu.
Jadi bersyukur sekali di usaha ini. Kalau saya sendiri mungkin karena orangnya lempeng gitu ya Pak Kris ya. Masih nggak mau bikin masalah sama suami, ya udah kalau suami mau mobil ganti mobil ya silakan aja gitu. Tapi saya berpikir gimana caranya, ternyata bisnis ini jawabannya Pak Kris. Dari bisnis ini dan Alif jadi ya mungkin sadar juga, kami bisa diskusi lebih banyak karena di sini kami belajar tentang banyak tentang prinsip-prinsip keuangan seperti itu. Kami jadi belajar harus belajar pesan finansial. Jadi kalau yang dibilang Pak Paul di sini, istri itu punya indera keenam, saya indera ketujuh. Oh, Indrayani ya, betul. Iya, namanya Dokter Tuti Indrayani dan Dokter Alit Witnyana. Jadi ada 7 ya. Nah, yang kami kenal kan Dokter Alit, Dokter Tuti itu kan pendiam ya. Pendiam, tenang, orangnya cool. Kadang-kadang saya punya impian pengen jadi seperti Dokter Alit tuh, bisa tenang, bisa ini. Tapi bisnisnya besar dan kami selalu lihat orang-orang bagus ada di dalam grup kalian, bisa mencetak leaders dan sebagainya. Gimana caranya sebagai orang yang pendiam itu bisa berhasil di bisnis ini? Sebenarnya mungkin kembali ke impian Pak Kris ya. Kalau misalnya dicari senang atau enggak, saya rasa sih kami berdua mungkin tipe yang tidak nyaman untuk melakukan bisnis ini. Terutama saya Pak Kris. Kalau nggak punya alasan bahwa ini jawaban untuk menyelesaikan masalah-masalah kami, mungkin ya saya lebih senang pakai ngerjain pasien yang kita terhadapkan, apalagi kalau pasien perawatan pun kita kan nggak perlu banyak bicara Pak Kris. Iya, benar. Udah seperti itu kan, rasanya memang agak aneh, tapi ya memang kembali ke impian sih, alasan-alasan. Dan kami bersyukur ada sisi buku-buku dan seminar yang banyak memberikan kami masukan bahwa nggak penting sih latar belakang. Yang kita punya alasan, terus yang kita tawarkan adalah sesuatu yang baik, ya kami jalan aja Pak Kris. Kami bersyukur sih artinya mungkin banyak teman-teman yang bisa connect dengan kami dengan kondisi kami seperti ini. Iya. Wah, luar biasa ya, luar biasa tuh. Kalian sebagai orang yang pendiam, suka tenang, mungkin nggak suka hingar-bingar kayak kita di seminar-seminar gitu ya. Bahkan mungkin berhubungan dengan orang lain juga, Dokter Ali, Dokter Tuti nggak begitu nyaman karena benar-benar yang kami lihat kalian pendiam, tenang gitu ya. Tapi bisa mengalahkan itu karena emang punya impiannya kuat ya, gitu ya, kurang lebih ya. Iya Pak Kris. Oke, luar biasa. Ya memang. Buat tambahin. Kalau saya tahu dari awal bahwa jalankan bisnis ini harus bicara di panggung, mungkin saya sudah ngerim pada waktu itu Pak. Untuk bicara pun saya harus dipaksa waktu itu. Saya bicara pertama, saya ingat sekali dipaksa di NBT. Bicara dengan Bung Damgul. Yang memaksa adalah upline kami yang sangat kolerik, Dr. Joyce. Terus Dok? Tapi saya pernah bertanya ya setelah berapa lama jalan usaha ini, saya tanya ke Dr. Pul, Dok, bisa nggak kami jadi diamond tapi nggak bicara di panggung? Sampai sempat tanya begitu. Ya. Namun kembali lagi, yang membuat kami benar-benar bergerak menjalankan usaha ini ya dari apa yang kami dapatkan di leadership seminar yang pertama kali itu, ya kemudian ya nightmare itu. Nightmare-nya apa tuh? Boleh cerita nggak? Ya bukan cuma tentang bukan impian. Nah setelah kami jalankan usaha ini, kami baru menyadari kami sebenarnya belum menemukan impian, Pak. Tapi yang ada itu adalah nightmare. Terbeli utang, kemudian saya sendiri sering dikasih input negatif oleh ibu kandung saya sendiri lagi. Ya, ibu saya karakternya kolerik 1000%. Oh. Jadi kalau ibu saya mengharuskan kami itu jadi dokter spesialis, kemudian jadi ASN, begitu. Nah, itulah setiap kami ketemu dengan ibu selalu ngomongnya seperti itu. Itulah yang menjadikan nightmare di dalam sini, Pak Kris. Iya. Jadi kami ingin tunjukkan kepada ibu sebenarnya. Bahwa di bisnis ini kami bisa menyelesaikan masalah-masalah kami.
begitu. Oke, Iya. oke, luar biasa, luar biasa. Luar Ngomong-ngomong, Dokter Ali, Dokter Tuti, senang jalan-jalan nggak sih? Kan udah dapat Iya, perjalanan berapa lumayan kali sering tuh, ya. bahkan pernah ke Alaska ya. Iya, Sebenarnya kalian tuh, seneng nggak gitu? gitu loh. Eh, kalau saya, kami berdua sebagai saya, kami tipe orang rumahan gitu. Ya, kayaknya Orang kalau rumah. apalagi kondisi sekarang kayaknya nyaman sekali, ada di rumah, Hmm, sibuk di hmm, rumah. Kalau Alit kan suka berkebun, suka ngurus ikan, ya gitu hmm, kan. hmm, Kayaknya itu jauh lebih menarik dibandingkan perjalanan. Jadi hmm, kalaupun jalan-jalan yang kami dapatkan dari NW memang jalan-jalan luar biasa, ya kami punya 10 negara dari desa NW. hmm. Cuman itu sebenarnya kalau jalan-jalan itu dikejar itu mungkin reward aja karena sebenarnya yang kami cari Iya, kan waktu. iya, iya, betul, Jadi betul, karena betul. ngejar uangnya, akhirnya perjalanannya dapat seperti itu. Jadi sebenarnya begitu MW, kemudian Hmm. pensiunan MW, uang saku dari MW semua kami alihkan untuk melunasi utang. Gitu. Jadi dikejarnya di Waktu jalan itu. bukan menyelesaikan perjalanan. Jadi kalau Iya, iya, sekarang iya. ini kondisi keuangan sudah jauh lebih baik, kalau ada iming-iming perjalanan mungkin bukan itu yang kami cari. Kami lebih Iya, semangat iya. untuk mungkin bantu teman-teman juga untuk dapatkan uangnya lebih cepat. Betul, betul. Puji Tuhan sekarang udah Iya, selesai ya utang-utangnya iya, ya. Dokter Ali iya. mau tambahin nggak? Kalau jalan-jalan gitu ada yang berkesan nggak sih? Ya, kalau kalau sudah di luar negeri berkesan Mbak Kris, tapi Oh, persiapan oke. sebelum perjalanan itu yang lumayan ini ya, karena kami juga kan memikirkan bagaimana ya grup ditinggal selama seminggu, 2 minggu kayak begitu. Ya, ya namun ya kami bersyukur lah orang pada susah-susah untuk bisa jalan-jalan luar negeri. Ya, kami malah menjadikan itu sebagai reward. Seperti tadi Iya, saya katakan. iya, iya. Nah, di setiap perjalanan ya selalu kami ya punya momen-momen ya kenangan tertentu lah. Seperti di Alaska, itu hal yang unik itu perjalanan di Alaska. Ya. Dan Ada di Dubai ya Dubai, boleh ya, cerita Dubai, Dok? ya. Boleh cerita Dubai. Nah, Dubai saya sampai sempat tanya ke orang MW Pak Kris. Bisa nggak minta mentahnya saya tanya gitu. Ya. Tapi ternyata kami di Dubai, di sana kami merasakan suasana nyaman dan kemudian apa yang ada di Dreambook saya, Pak Kris, lupa dapetnya malah di Dubai. Oh, apa tuh? Apa tuh, Dok? Saya suka otomotif, suka mobil Pak Kris. Oh, Ya, 4x4 saya suka dulu ya main off-road ringan lah gitu. Saya tempel mobil 4x4 Land Cruiser Pak Kris. Ya kita diajak off-road naik kendaraan itu yang ada di Dreambook saya. Pak. Wow, di padang pasir lagi ya? Betul. Wah, luar biasa, luar biasa. Waktu kita nggak terlalu banyak lagi nih. Saya mau tanya, apa sih impian Dokter Tuti nih 5 tahun ke depan ini? Boleh cerita nggak impian Dokter Tuti, Dokter Alit? Kami karena di sini banyak belajar lain harusnya. Jadi yang memang siapnya dari tahun ke tahun sudah ada planning apa yang mau dikejar, apa yang mau didapat. Tapi yang terutama sih saat ini adalah kami ingin memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak. Anak-anak, oke. Jadi kebetulan anak-anak, ya kami memang tidak memaksa, hanya mengarahkan mereka. Dan kebetulan mereka kok ketiganya punya impian menjadi dokter seperti itu. Iya. Kami yang penting ya anak-anak mampu dan bisa lulus itu tugas mereka. Tapi tugas kami, ya ketakutan kami sih kalau kami nggak siap dananya seperti itu. Jadi ya sekarang yang sedikit cuman ya kerja keras sisa ini untuk mempersiapkan biayanya dan biarkan mereka berjuang untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Iya. Kalau Dokter Alit ada impian pribadi atau sesuatu? Kalau saya ada dua sih Pak Kris. Ya, impian yang pertama adalah impian untuk ya ingin membantu ya orang-orang yang berada di grup kami, orang-orang ya yang lain juga untuk bisa mencapai apa yang menjadi wawasan mereka. Oke, bagus sekali. Kami sering lakukan ya ketemu orang mengenali wawasannya dulu. Ya, jadi kami fokusnya adalah bagaimana mereka bisa mencapai. Nah, sedangkan kalau yang untuk impian pribadi, kalau saya sendiri sekarang bukan keimpian pribadi, Pak Kris, tapi ingin memberikan
pencapaian impiannya Tuti dulu, baru nanti saya. Gitu. Oh, bagus lah. Wah, suami yang penuh cinta, So bener sweet itu. banget. Mudah-mudahan teman-teman yang dengerin belajar nih ya. Oke. Waktu kita tinggal 2 menit nih. Boleh kasih pesan-pesan nggak dari Dokter Alit, Dokter Tuti? Kan kalian berdua dokter. Terus kayaknya nggak cocok jalankan ilmu yang kalian pendiam, walaupun diam-diam menghanyutkan gitu. Boleh kasih pesan nggak ke yang lagi denger nih? Jika mereka punya personality atau profesi seperti Dokter Alit, Dokter Tuti. Boleh, siapa duluan? Tetaplah humble gitu Pak Chris, kalau menurut saya tetap rendah hati untuk kita selalu belajar, apalagi Network 21 ya sudah memberikan banyak kemudahan seperti N21 Mobile. Kita bisa belajar setiap hari di rumah, ya. Kemudian hadir ke setiap seminar, ya sekarang seminar kita online, ya kita bersyukur sekali gitu. Dan kemudian membangun relationship gitu. Karena bisnis ini adalah bisnis manusia gitu. Jadi bagaimana kita bisa membangun aset di usaha ini, artinya dengan cara ya menjaga hubungan. Dan belajar ya relationship yang paling bagus adalah personal touch itu. Karena setiap orang punya bahasa kasih yang berbeda-beda. Gitu. Dan ada kemudian di dalam menjalankan usaha ini ya harus punya goal. Nah hasilnya pasti akan mengikuti ke arah apa yang goal yang kita buat. Ya, Dokter Tuti. Jadi kalau dihubungkan dengan kami dokter, mungkin orang berpikir setelah menawarkan, menurut kami berdua sih tawarkan saja terus ya. Jadi jangan pernah memilih siapa orang yang ya. Tahu. Itu kita nggak bersini kalau kita tidak berikan informasi sedikit. Iya. Dan kadang kita mungkin uang yang berbeda-beda, nggak fokus, kemudian ke belakangnya kemudian kita uang yang berbeda-beda, tapi di usaha ini dengan sistem ketentuan semua bisa punya akhir yang kita inginkan. Wow. Iya. Wah, luar biasa banget ya, nggak kerasa. Walaupun singkat. Terima kasih banyak Dokter Alit, Dokter Tuti ya. Sorry agak masalah sinyal tadi. Tapi walaupun waktunya jadi lebih pendek, tapi wisdom yang Dokter Alit, Dokter Tuti bagikan tuh luar biasa. Luar biasa. Kita belajar banget gitu dari Dokter Alit dan Dokter Tuti. Iya. Mudah-mudahan teman-teman juga belajar dan kami terima kasih ya Dokter Alit, Dokter Tuti, walaupun tadi kita terlambat mulainya, masih meluangkan waktu untuk berbagi sama teman-teman. Jangan khawatir ya, mungkin nanti kalau kita udah kehabisan tamu, kita mau undang lagi nih Dokter Alit, Dokter Tuti, ya dengan sinyal yang lebih bagus, karena masih banyak ya. Masih banyak yang kita belum tahu nih. Belum tahu, masih banyak yang kita mau dengar. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Dokter banyak. Alit, Dokter Tuti. Salam buat anak-anak. Salam buat anak-anak, sehat-sehat selalu. Stay at home, stay healthy, stay safe. Terima kasih ya. Sampai ketemu. Bye.